ke arah bener-bener yang close combat, bener-bener bermain deket-deket banget, bener-bener main team fight yang all out attack semuanya. Ada combo dari Sicilian, ada combo dari Fovius, ada dari Ruby juga yang bahkan bisa men-trigger dash tersebut dari teman-teman Geek Fam. So, kemungkinan di game kali ini Geek Fam akan dipaksa untuk team fight walaupun mereka tidak mau untuk team fight, tapi ini dia game kedua. Jungler Cloud? Wow. Jungler Cloud lebih mind blown lagi, sedangkan lihat di depan sana Pakuitonya aku kiranya akan menjadi jungler, tapi ternyata nampaknya berbeda pemikiran dari seorang Hans kali ini. Elzura melakukan play dengan cepat, lihat WJ di depan sana. Hans cukup sedikit lama untuk melakukan farming, tapi untungnya dengan emblem jungle, tapi WJ memilih untuk mencoba untuk mengganggu Hans dibandingkan dia harus ditumbangkan oleh para pemain dan bahkan Manskuy yang dapat Crashhole belum. Itu tujuannya dia, itu tujuannya WJ. Dia nggak mau kalau Hansnya bakal dapetin purple buff dan lihat burst damage-nya. Serta ini bakal agak sedikit membingungkan. Kenapa? Karena WJ dari awal pun ya kita tahu pasifnya nambahin EXP per 2 detik. Reset cooldown dan segala macam. Ya dia pasti bakal tentu lebih unggul daripada Manskuy yang ya walaupun sama-sama roamer di sini, tapi WJ dengan bermodalkan roam item dan ngepok damage ke arah teman-teman dari Geek Farm Junior, ya dia tetap dapetin level yang lebih signifikan. Nah, maksud aku nih kayak terkadang orang suka benar-benar menahan retribution-nya untuk Little Wanderer. Sedangkan itu salah satu hal yang cukup penting ketimbang Little Wanderer karena Cloud itu sangat butuh banget mana di saat dia lagi mobilitas menggunakan Art of Thievery-nya, Profesor. Ya. Cukup menurut gua sebagai salah satu yang orang suka Cloud juga, suka melihat permainan Cloud. Itu cukup rugi banget dia di game Cloud tidak memiliki purple buff, apalagi di area jungle. Dan bahkan lihat Manskuy langsung hilang di burst begitu saja tanpa ada batasan sama sekali. WJ ditukar dengan satu buah Manskuy di momen yang berbeda. Di trade kill-nya bisa dibilang masih 1 untuk 1 bagi masing-masing roamer. Cuma untuk sekarang ini Renesmee ya bakal sedikit keberatan sih lawannya. Geralt dia nggak bisa instant kill dengan menggunakan Divine Judgment karena kita tahu Geralt Ruby dia strong banget di laning phase-nya juga. Untuk menumbangkan Ruby ya minimal butuh ganking juga, ganking power tambahan lebih tepatnya, damage tambahan. Dan kali ini Ziriasigen, Blessing juga sudah pop up begitu saja. Dia udah punya level 4 dan kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan turtle tanpa dia kontes sama sekali. WJ mencoba untuk bertahan terlebih dahulu juga dan kali ini langsung di Divine Judgment dihindari begitu saja. Immune ternyata. Ziriasigen di outplay dilakukan lagi di bagian river barusan. Wow, itu dia permainan yang cukup berat ketika banyak trigger dash dan WJ mencoba dikejar dan bahkan Givenchy-nya kebingungan. Linglung Chow-nya kali di tengah jalan membuat WJ berhasil back ke arah base-nya dan bahkan membuat tim Rebellion kali ini tidak kehilangan sedikit apapun kecuali turtle-nya. Oke, turtle yang kehilangan. Choji, apa yang harus dilakukan nih biar Rebellion sini nggak ketinggalan dari setup turtle-nya lagi? Kalau misalkan dilihat dari setup turtle-nya tadi sebenarnya dari RBL tidak ketinggalan, tapi lebih ke arah momentum dari Geek Fam yang memang udah dipegang dengan baik dengan adanya Hans yang menggunakan Blazing Duet, apalagi dengan emerald seperti itu. Tapi ini dia udah mulai dari inisiasi. Dibalikin Divine Judgment WJ. Oh my god. Flicker langsung diamankan karena Renesmee tadi kan udah sempat flicker dan juga Divine Judgment ke arah seorang Ziriasigen. Sayangnya itu di-immune loh. Dia langsung terbang beneran, loncat begitu saja untuk menghindari satu Divine Judgment. Oke, tapi ternyata di arah bottom lane dua pemain dari tim Geek Fam udah bakal coba untuk berkumpul. Second Eagle ke arah seorang Warus masih bisa bertahan dengan ada satu buah Dead Sonata hampir saja ditumbangkan, tapi lihat Blessing Duet. WJ masih bisa bertahan. Damage terlalu besar dan one last hit. Hans berhasil mendapatkan poin utama di depan sana walaupun hanya dengan satu WJ saja, tapi but it's okay, no problem. Geek Fam at least membalikan keadaan dengan sama kali ini 2 untuk 2. Oh, tapi timingnya tahu banget ya. Givenchy juga rotasi, terus Ziriasigen juga udah mulai melakukan pergerakan bahkan sampai nge-cut wave di minion lane yang ketiga dan Renesmee kedua kalinya dia tertarik begitu saja. Choji, rugikah gold lane-nya kali ini 0-2-0? Ini gold lane sama sekali nggak bisa gerak karena balik lagi melawannya Geralt ditambah lagi dengan ada Valentina. So sebenarnya kalau misalkan lihat apa gunanya KJ dikit kali ini adalah untuk ngambil ke arah dari Resign ataupun Walrus-nya karena sisanya itu agak susah kan, agak tebal. Tapi balik lagi kalau misalkan memang di early-nya agak-agak berat, otomatis Divine Judgment nggak bisa langsung one hit
mid kill kepada Dirisain ataupun Walrus. Dan di turtle pertama tadi benar-benar ketat banget dan Geekfam pun menang karena ada momentumnya, tapi dari mulai menit keempat seperti ini sepertinya RBL sudah mulai mengambil footing mereka dan bisa aja mereka snowball di menit-menit sekarang, mengingat untuk di gold shield di arah bottom lane ditambah lagi dengan combo yang dilakukan selalu works sejauh ini. Oh, plantingnya sih kenyang sih itu barusan Walrus. Iya. Gendut, udah bukan kenyang lagi. Itu lihat sampai WJ-nya aja udah standby, dia udah ambil dari seorang defense judgment aja tuh. Yes. Siapa aja yang macem-macem bakal di-commit dan bakal ternyata duel Dragon menuju ke arah seorang WJ, tapi ternyata oh my god, defense judgment telah dibuka dari WJ, tapi sedikit terlambat. Meanwhile di arah top lane sana dari Hans melakukan solo kill atas seorang Ziria Sigen, membuat satu space yang cukup besar di arah top lane akan diamankan oleh seorang Hans, seorang diri. Ya, aku mungkin bakal lebih suka kalau seandainya WJ ini ngambil The Way of Dragon sih daripada Divine Judgment. Karena tipikal-tipikal yang roamer gini kan berarti lebih membutuhkan yang namanya durability dong. Iya. Kalau misalkan ngambil pun ke arah Renesmee, belum ada damage dan gak bakal bisa instant kill, itu bakal jadi merugikan banget bagi WJ-nya sendiri karena dia nggak punya efek dash yang kedua. Beda banget kalau KJ-nya yang narik beneran kan. Dia bakal punya ball lightning, tapi untuk WJ sekarang menurut aku akan lebih efektif kalau dia ngambil ke arah The Way of Dragon. Oke, kita lihat dari WJ di depan sana masih coba untuk bertahan, belum ada yang diambil sama sekali sama dia, tapi ternyata ada Elzura di depan sana dengan cukup poin knockout strike, kita bahkan Ziria Sigen masuk ke dalam kandang, langsung defense judgment ditarik dan dihindari technical-nya. Walaupun begitu, satu hit terakhir membuat Ziria Sigen masih bertahan dan bahkan tidak ditumbangkan, bahkan kehilangan satu buah Elzura. Kali ini Haswan last hit masih dengan satu buah damage dari Walrus. Retribution on point membuat seorang Hans bertekuk lutut, Profesor. Yes, dan bahkan tidak bisa dihindari lagi peluru dari tembakan seorang Granger dan dibiarin satu Thunder Fenrir-nya. Itu anaknya ditinggalin. Bete itu jungler fix. Itu Fix. bete banget. Fix, jungler manapun bakal bete ditinggalkan begitu saja karena itu bakal ngebuang timing untuk Marvel Wolf di next dari up-nya ya. Untuk sekarang Ikutin dianya mati. Yes, kalau dia tumbang baru 90 detik kemudian dia dapetin ke arah Purple Buff selanjutnya, dan ini benar-benar jadi total domination banget dengan perubahan anti-fight-nya tadi. Ziria Sigen buying time-nya luar biasa banget, dan lagi-lagi mungkin kita akan melihat hal yang sama tapi ternyata tidak. Ziria Sigen bakal tumbangkan di bottom lane karena tidak ada follow up sama sekali dan digunakan dengan top lane crate dari segi turretnya. Oke, Givenchy, Duel of Dragon belum dikeluarkan. Langsung ada satu buy of Fender, Givenchy masih mencoba untuk bertahan, tapi Duel of Dragon sudah di tangan dari seorang WJ. WJ. That's my boy, man. Iya, kita lihat apakah akan ada Duel of Dragon, tapi no, nampaknya di sisi lain dari tim Rebellion Sinai, mereka benar-benar mau mengamanin posisi di arah atas yang sangat-sangat dia untungkan. Sedangkan Elzura melakukan split push di arah bottom lane, tapi Ziria Sigen is coming. Melakukan pertahanan di arah bottom lane membuat tim Rebellion Sinai kali ini tidak kehilangan turret kembali. Oke, camping pun dilakukan sepertinya. Lihat di depan sana WJ sudah mulai muncul dan bahkan mencoba untuk mencabik-cabik dari seorang Rubinya. Dua Dragon dari seorang Givenchy dibalaskan mungkin oleh seorang WJ, tapi WJ masih bisa menghindar. Dan Sonata unstoppable daripada seorang Walrus langsung menujam ke jantung yang paling dalam. Harta tahta! Dead Sonata. Alright, langsung di arah mid lane sana para pemain dari tim Rebellion Sinai. Mereka berhasil mendapatkan satu buah turret yang mahal. Asli. Dan bayangkan kembali apakah purple buff kali ini akan diambil, yang besarnya saja dan yang kecil ditinggalkan. Jungler bakal bete ditinggalin karena orang biasa aja ditinggalin lagi sayang-sayangnya bete, apalagi jungler. Oke, ini dari beberapa aspek sih RBL tidak ada hentinya dan udah mulai ada di sesi lagi, silahkan. Langsung ada satu pergerakan Cycling Eagle tapi tidak mendapatkan apapun, dan bahkan WJ-nya. lihat WJ-nya juga berputar-putar. 360 no hope. Givenchy tidak mendapatkan apapun di depan sana. Walrus masih melakukan invasi ke arah jungle dan Ziria Sigen. Dia tahu bahwa Givenchy memiliki dash yang sangat banyak. Lihat Kunedu, Shunpo, semuanya dikejar. Ayo loncat terus tapi nggak mau terlalu bernafsu sepertinya karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Yes, benar banget, tapi di arah bottom lane Ziria Sigen harus coba mundur. Ini damage-nya udah lumayan sakit. Buying time telah dilakukan dan bahkan sepertinya ini buying time yang sangat bagus karena dia tidak bisa di pick off dan berhasil mendapatkan Lord, dan bisa kita bilang Blazing Duet dibalas dengan Blazing Duet. Makanya ada kata-kata dari Valentina tuh yang lumayan ngeselin, tau gak? Apa? Mana yang lebih sakit? Jadi pengkhianat atau yang terhianat? Wah, Wah, oh iya, tahu tuh.
Yang terhianat lah. Enak aja jadi pengkhianat, bro. Hans masih mencoba untuk melintir. Oh, tertangkap kan di depan sana tapi enggak kali ini. Zaire Asigen masih mau lebih. Coba untuk dapetin dash yang kedua. Dan bahkan langsung mencoba untuk loncat lagi untuk ketiga kalinya. Keempat kalinya. Dan masih mencoba untuk bertahan. Dan Sonata pun dilontarkan begitu saja lagi tidak didapatkan. Dan kali ini Zaire Asigen langsung tumbangkan dengan cepatnya. Double kill daripada seorang Walrus. And looking for more triple dari Walrus. Tapi ternyata lihat WJ tiba-tiba berubah menjadi kaca dengan defense judgment yang on point. Burung kecil menangkap sang burung besar, membuat Walrus berhasil mendapatkan triple dan bahkan sustain di arah defense berikutnya. Lihat, tersisa 2 player saja. Ini bencana, kehilangan Matilda. Has tersisa bersama dengan seorang Elzura, tapi lihat super minion bergerak di 3 lane yang berbeda, Profesor. Dan Elzura masih mencoba untuk melakukan defense. Kali ini dia nggak mau kehilangan poinnya. Dia memaksa untuk melakukan defense di menit yang ke-10 kali ini. Walaupun Lordnya belum di-enhance, Lordnya belum di-evolve. Tapi ternyata Walrus dan kawan-kawan, Rebel dan Sinai, mereka mendapatkan 2 base turret langsung, Choji. Ini kalau Valentine itu menyebar kesayangan, kalau Valentina ini menyebar ketakutan ya sebenarnya dari tadi ya. Teror. Karena kalau misalkan dilihat dari tadi Hans itu benar-benar ke shutdown terus pergerakannya ya, bukan tumbangnya tapi pergerakannya itu benar-benar ke shutdown banget di tangan Valentina. Dan bahkan ini ada yang unik banget sih dari teman-teman RBL, di mana dari Zaire Asigen dan juga WJ. Mereka sepertinya ingin menjadi legenda, bukan menjadi pahlawan. Dimana kalau pahlawan itu kalau pahlawan itu berbuat dengan sangat-sangat baik, sementara kalau legenda itu tidak pernah dilupakan. Tidak pernah dilupakan. Karena gini, Ziri dan juga Zaire Asigen dan juga WJ dari tadi menjadi korban terus dari depan. Coba untuk jadi frontliner terus, Zaire Asigen dengan loncatannya udah nggak masalah, damage segede apa. WJ pun demikian dengan men-trigger SDS yang dimiliki oleh Geek Fam. So, High Geralt pun bisa membuat momentum juga untuk Walrus dan juga dari Ten bisa free hit di arah backline. Yes, dan sepertinya nanti akan kita tunggu ya. Kalau saya Geek juara MDL season yang kelima untuk nanti akan ada yang potong rambut seperti Pakito. Saya kalau Geek Farm Junior juara MDL season 5, saya cosplay Ruben. Ini tahu nggak? Bentar ini saya pernah nge-cashin dulu. Iya. Dia perwakilan Bali, tapi sebelum itu kita lihat ada MOP dengan satu Oh waktu my gerak cukup God. baik dan bahkan Dead Sonata Connect. connect satu kekeran terakhir membuat seorang Manskui langsung tersungkui-sungkui. Itu diprediksi harusnya. Itu Dikeker dulu. dikeker. Dikeker itu. Diarahin bukan yang langsung dipencet ya Ranger Mas. Iya, itu nggak langsung yang di tek. Yang Iya. ketiga di tas. Iya, dia diarahin karena dia Swipe. ngepredik jalannya emang ke rumput sepertinya. Tapi kali ini masih belum mau berhenti. Hansnya dalam ancaman. Dancing juga The Way of Dragon dari Stan yang bakal tumbang begitu saja dari depan. Tapi ternyata ada lagi satu yang mungkin bakal pecah begitu saja dari seorang High Geralt. High Geralt mencoba untuk bertahan langsung terkena defense pun juga dari Desme. Dipisahkan dari tim fight yang ada. Dan lihat di sini Walrusnya pun lagi 1v1 situation. Hans langsung calling begitu saja. Predik lagi dari Walrus. Dan dia tahu kalau saatnya Hans akan menggunakan satu guided wing. Dan itu tidak bisa diekspektasikan. Walrus lagi dan lagi ngebuat sebuah hal yang tidak masuk akal. Oke. Setback Eagle mencoba untuk masuk ke endgame-nya. Dan benar kata Ranger Mas, ini Bencana! Wow! langsung ditutup gamenya. 2-0 dan apa barusan? Buset, bedakan. Oh iya, Ziri. Suka itu Ziri. Ziri kan? Iya, Ziri. Itu Ziri, Walrus. Terus Walrus. Nah ini mungkin dari Stan benar. Ya, bisa jadi dari stay. Tiba-tiba dari Stan paling kanan. Ranger Mas. Apa? Apa mau lihat dulu? Ya, Itu WJ penasaran. kan? Tuh WJ tuh, seberang tuh, kanan tuh. Oh, mana WJ, mana WJ? Yang kedua bukan tuh, yang kedua. WJ. Wah, ini banyak ucapan. Nih, tolong Ziri, lo mah kayak anak kecil habis mandi mau main bola sore, mamanya digituin. Iya. Bedak dulu ya. semua Yang mukanya. ini loh, yang apa? Yang enggak ini, enggak apa sih namanya? Nggak rata. Nggak rata. Iya. Yang gini. Iya, udah. Nah, sana jalan gitu. Oke, ini di catatan gue banyak banget sih dari arah early game-nya Coba sampai bacain ke semua dong. arah Bacain jangan semua dong, nanti bacain. kita Dari catatan yang kemarin. diurut atu-atu aja. Kalau catatan dari mana ada juga punya mau Orang nih kalau mau ngerjain nih. lu. Iya banyak. Ya cuman balik lagi yang kita ngomong dari prolognya terlebih dahulu ya. Kita ngomong dari early game-nya terlebih dahulu. Di mana WJ masih make a play banget di game kali ini dengan adanya invasi ke arah junglernya terlebih dahulu membuat Matilda mengambil ke arah purple buff dan itu akan membuat lemah Cloud di arah early game-nya yang dimana Cloud dari early game-nya aja bentahan aja udah lemah banget ya kan. Kalau tanpa adanya item apa-apa, tanpa dari HS ataupun dari golden staff-nya, tapi dengan adanya purple buff yang hilang otomatis pergerakan ataupun mobilitas dari seorang Cloud ini makin tidak banyak lagi untuk digerakkan karena balik lagi sudah tidak ada yang namanya dari mirror image-nya, terus habis itu dari
Art of Thievery-nya juga susah untuk diambil stacknya karena banyak banget makan mananya di early game. So itu bakalan jadi, gue dari awal udah mikir dengan adanya Cloud melawan dari Granger ya. Ini satu basic attack ditambah lagi Rondo, ditambah lagi dengan bullet merah. Itu berasa banget pasti di Tapi gue badannya. kalau dibilang head to head Cloud sama Granger, gue masih berani Cloud. Untuk Karena di head to head, late game. gue berani kalau soal itu. Karena late game. Tapi kalau udah soal dari segi komposisi tim yang tadi, Cloud ini udah nggak bakal punya space farming kalau menurut gue. Pertama space dan, farming. dan permasalahan utamanya adalah dia jadi jungler sih. Iya. Itu aja. 5 Berat menit awal dia nggak bisa laning, dia nggak bisa split push. Sementara kalau dia di gold lane, dia tuh bisa makan dua lane gitu loh. Dia bisa makan mid lane, dia bisa makan ke arah bottom lane-nya juga. Iya, dan mungkin kalau dari mata Ninja Shoji adalah problem ketiganya adalah tidak adanya space untuk teamfight juga, nggak cuma untuk farming aja. Karena kenapa? Kita lihat dulu dari komposisinya. Ada Cho, ada Pakito, Matilda, Kaja, Cloud. Siapa yang bakal cover? Kaja dari tadi selalu diganggu sama Valentina, di mana dari defense diambil, kalau nggak dibuang sama seorang Sicilian dengan adanya Sanguine Claws. Kalau nggak seminimal-minimalnya dipeluk sama Ruby. Kajanya susah untuk target ke siapapun. Sementara dari Matildanya, oke, memang ada guiding wind, tapi nge-trigger Fovius. Bisa dimodifor ke arah depan. Dua-duanya malah. Iya, cowoknya mau nendang, siapa yang mau ditendang? Sementara dari tadi Walrus dan juga Sisren di belakang, yang di depan terus tuh cuma Valentina sama Fovius. Kalau ditendang ke arah belakang, justru ya makin enak lagi karena kenapa? Memang dari dua hero close combat, yang dimana kalau misalkan emang bermain dengan team fight yang bisa dibilang lawannya tebel-tebel, sorry bukan tebel-tebel tapi rame-rame banget, ya mereka bakal makin efektif lagi. Tapi ini dia untuk item build-nya, dimana kita bisa melihat dari Rebellion terlebih dahulu, Walrus sudah full banget itemnya. Oke, masih ada sepatu, tapi dengan ada tambahan dari Hunter Strike, Malefic Roar, Endless Battle, dan juga Blade of Despair, ini bakalan membuat satu bullet terakhir dari Walrus. Dan bahkan kalau misalkan Bang Oji dan juga Profesor KB lihat tadi, satu hit itu tinggal ninggalin 2 bar dari Cloud. Di arah top lane tadi. Pas banget rondonya dia ini sih, dia trigger. Iya, itu udah gila banget, satu damage. Dan bener kan, kayak yang gue bilang kan, ini endless-nya tuh akhir-akhir gitu dia bikin. iya, Dia bikin pasti ke Malefic dulu karena itu 3 hero udah rontok banget. Matilda, iya. Chow, Pakito. Wah, ditembak itu di bagian rambut tuh Ji. Set. Tuh makanya ada itu kan